Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang himpunan, khususnya konsep himpunan. Selamat belajar. Nah, setelah siswa-siswa sekalian menonton tayangan ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami konsep himpunan, yang kedua, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, yang ketiga, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya, dan yang keempat, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Nah, dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Nah, semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai ataupun kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, simak penjelasan Ibu di dalam tayangan ini sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk pada definisi suatu himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, bagaimanakah yang diartikan dengan definisi yang jelas? Nah, contohnya yaitu makan, minum, bermain sepak bola. Nah, untuk contoh definisi yang tidak jelas yaitu lucu. Kenapa lucu termasuk tidak jelas? Karena bisa saja ibu mengatakan bahwa kucing itu lucu, tapi orang lain mengatakan bahwa kucing itu tidak lucu. Kemudian, ganteng. Bisa saja ibu mengatakan bahwa orang-orang Korea itu ganteng, tapi menurut orang lain, orang Korea itu tidak ganteng. Nah, begitu pula dengan baik. Bisa saja ibu mengatakan bahwa orang itu baik, tapi menurut orang lain, orang itu jahat. Jadi, kesimpulannya, definisi yang tidak jelas biasanya mengandung kata sifat. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di bawah ini terdapat gambar-gambar dari kumpulan benda atau orang. Nah, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? Pada gambar pertama, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat sekumpulan siswa yang sedang upacara. Di sini sangat jelas bahwa ada siswa yang sedang upacara. Makanya dikatakan sebagai suatu himpunan. Selanjutnya, gambar yang kedua, di sini terdapat kumpulan boneka yang lucu. Nah, perlu diketahui bahwa di sini ada kata lucu. Lucu menurut ibu belum tentu lucu menurut orang lain. Jadi kesimpulannya ini merupakan bukan himpunan. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga adalah kumpulan peserta pawai budaya. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini adalah peserta pawai budaya. Jadi ini merupakan himpunan.
Untuk gambar yang keempat, di sini terdapat sekumpulan makanan yang lezat. Nah, perlu digarisbawahi di sini ada kata lezat. Setiap orang memaknai makanan yang lezat itu berbeda-beda. Untuk itu, kumpulan makanan yang lezat di sini bukan merupakan himpunan. Nah, selanjutnya di sini terdapat kumpulan buku yang tersusun. Nah, di sini juga jelas bahwa ini merupakan suatu himpunan. Sekarang kita masuk pada bagian pertama materi, yaitu tentang penyajian himpunan. Nah, di sini dalam menyajikan himpunan terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggota-anggotanya atau biasa disebut dengan enumerasi. Nah, di sini kita akan jabarkan anggota dari himpunan. Contoh, himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, dalam menuliskan himpunan selalu menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, di sini kita akan menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan bilangan genap. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan notasi. Contoh penulisan notasi himpunan yaitu himpunan A sama dengan X sedemikian rupa X lebih besar dari 0, di mana X elemen bilangan genap. Nah, seperti inilah contoh penulisan dari notasi himpunan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Di sini terdapat himpunan A yang anggotanya bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, kita coba selesaikan ya. Nah, untuk menuliskan anggotanya, kita tulis dulu A sama dengan kurung kurawal. Bilangan asli yang kurang dari 10 itu termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini adalah anggota dari himpunan A. Selanjutnya yang kedua, diketahui himpunan A adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Pertama, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Nah, kita coba selesaikan. Untuk bagian A, dari himpunan A sama dengan X sedemikian rupa 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8, di mana X elemen bilangan asli. Jadi, ini adalah notasi pembentuk himpunannya. Nah, untuk bagian B,
yaitu menyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Jadi, A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, batasannya yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 8. Makanya anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya bagian kedua, anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan sebagai anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E atau dibaca elemen. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang dicoret. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama ada ayam. Nah, apakah ayam adalah anggota dari himpunan binatang mamalia? Apakah benar kalau ayam itu adalah binatang mamalia? Jawabannya bukan ya, karena ayam adalah unggas. Jadi, ayam bukan elemen dari himpunan binatang mamalia. Selanjutnya, angka 1. Apakah angka 1 adalah anggota dari himpunan bilangan asli? Nah, di sini iya, karena angka 1 adalah bilangan bulat positif. Jadi, angka 1 adalah elemen dari himpunan bilangan asli. Selanjutnya, angka 2. Apakah angka 2 merupakan anggota himpunan dari bilangan ganjil? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena angka 2 adalah bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Jadi, angka 2 bukan merupakan elemen dari himpunan bilangan ganjil. Selanjutnya, huruf K. Apakah huruf K adalah anggota himpunan dari huruf konsonan dalam abjad? Nah, jawabannya adalah iya, karena K adalah huruf konsonan. Jadi, K adalah elemen dari himpunan huruf konsonan dalam abjad. Contoh selanjutnya, kucing. Apakah kucing merupakan anggota himpunan dari binatang berkaki 4? Ayo, kucing ada berapa kakinya? Ada 4 kan? Jadi, kucing merupakan elemen dari himpunan binatang berkaki 4. Sebagai latihan di rumah, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Himpunan K sama dengan X sedemikian rupa minus 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9, di mana X elemen bilangan bulat. Soal yang kedua, diketahui himpunan A sama dengan bilangan ganjil positif kurang dari 16. Nyatakan himpunan A dengan notasi
pembentuk himpunannya. Cukup sekian materi untuk hari ini. Terima kasih karena telah menonton video ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.